Salam Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita bisa tetap ibadah meskipun secara online di dimanapun tempat kita berada. Berdoa dan kita boleh melakukan ibadah ini dengan lancar dan tentu saja dengan hati yang fokus kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini secara online, mari kita bersatu dalam doa. Buat kami yang berada di dalam kerajaan surga dan neraka, dan berdoa ya Tuhan, dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar pada sore hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah ya Tuhan dengan baik dan bersungguh-sungguh dengan hati yang fokus pada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan agar Kau yang boleh jauhkan setiap orang yang tidak pada-Mu saja ya Tuhan, sehingga boleh yang kami jalani ya Tuhan boleh benar-benar fokus pada-Mu ya Tuhan, dan setiap ibadah yang kami jalani boleh menjadi tema bagi kehidupan kami ya Tuhan, dan juga pribadi kami jadi lebih baik ke depan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya ya Tuhan, yang dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu untuk membuka ibadah pada sore hari ini. Semua
pertolongan Tuhan ada pada kami semua. Kami ada karena kasih kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama menyembah Tuhan, untuk kami boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Inilah kesempatannya Tuhan, kami datang untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami semua. Urapi kami dengan kuasa firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus hadir kepada kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami menolak setiap kuasa yang lain yang mengganggu kami ketika kami dengarkan firman Tuhan. Kami tolak, kami halau di dalam nama Yesus. Dan bila Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sore hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah yang sama, ibadah dalam dari sosial ini. Tuhan, biarlah kita dimampukan Tuhan untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan tentang bait roh Allah. Di manakah bait roh Allah? Roh Allah ada di mana? Atau bait roh Allah ada di mana sekarang? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, sesudah dikasih Tuhan, sore hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang bait roh Allah. Sesungguhnya bait roh Allah ada di mana? Kita akan merenungkan bersama-sama untuk mengenali dan menghargai luar biasanya karya Tuhan, keselamatan dan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita yang kita sudah nikmati, sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh menanggapi rencana Allah yang sudah diberikan kepada kita dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Kenapa? Karena mustahil terjadi kalau kita tidak mengenali Allah, tidak menerima Roh Kudus, tidak membiasakan diri kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak bisa mengenali Tuhan secara baik. Nah, baiknya Tuhan ada dalam diri kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Artinya saudara saya, baiknya roh Tuhan, baiknya Allah ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita. Karena itu saudara saya, berulang kali Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Korintus, orang-orang percaya ada di Korintus, berbicara kepada orang-orang yang ada di Korintus, supaya mereka sadar bahwa orang-orang Korintus, sesungguhnya Paulus mengatakan bahwa kurangnya kesadaran akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Sehingga Paulus berulang kali mengingatkan mereka di dalam 1 Korintus ini. Di dalam pasal 12 ayat 1 kita menemukan bahwa Paulus sedang meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan membiarkan mereka tidak mengalami kemuliaan Tuhan, tidak mengetahui karunia Tuhan, tidak mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Sehingga Paulus berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu adalah bait roh Allah yang tinggal, yang diam di dalam saudara dan saya. Oleh karena itu saudara dan saya dikasih Tuhan, banyak di antara kita hari-hari ini tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak mengalami karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Sehingga
makna dan mujizat dari karya Roh Kudus itu tidak dinikmati. Bahkan berdiam dalam diri orang percaya itu, bahkan orang-orang itu mengabaikannya. Orang-orang percaya kadang-kadang mengabaikan karya Roh Kudus, mengabaikan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kadang-kadang orang percaya juga keliru untuk menafsirkan karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara saya, benar-benar kita mau mengalami karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka mari kita mau belajar seperti yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita pun mau diingatkan Tuhan untuk sadar bahwa ternyata Roh Kudus itu bekerja dengan nyata, bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan orang percaya, termasuk saudara dan saya yang ada di rumah. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya dikasihi Tuhan, kalau Paulus berbicara kepada kita bahwa hati setiap orang percaya di Korintus itu berkata bahwa kamu adalah, dia berbicara kepada hati orang percaya, bukan mengisi otak mereka, tapi dia berbicara kepada hati mereka, ke dalam hidup mereka, ke dalam pikiran mereka, ke dalam hidup mereka, bahwa kamu adalah bait Allah, kamu adalah hidupmu adalah bait Allah. Karena itu, saudara saya dikasihi oleh Tuhan, ia memperingatkan kita bahwa bahayanya kalau kita tidak mengikuti karya Roh Kudus, kita tidak merasakan kehadiran Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dan bahkan kadang-kadang kita mengabaikan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita hal-hal seperti ini. Yang pertama, saudara dan saya, di dalam pasal 3 di 1 Korintus ini, dia mengingatkan kepada kita semua bahwa tadi saya sudah membaca kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu atau bait Allah adalah ada di dalam kamu, ada dalam tubuhmu. Karena bait Allah ada dalam hidup kita, maka kita perlu merenungkan bahwa firman itu mengingatkan kepada kita, memperingatkan kepada saudara dan saya supaya satu. Yang pertama adalah kita perlu menyadari, kita perlu sadari dan memperingatkan kita perlu sadari bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Tubuh saudara dan saya adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Kalau tubuh ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus, maka saudara dan saya harus perlu menjaganya, perlu memeliharanya, karena tubuh ini adalah diciptakan Tuhan dari awal adalah baik. Semuanya indah, semuanya sempurna, semuanya indah adanya. Karena itu, saudara dan saya dikasihi Tuhan, pakailah tubuh ini sebagai sarana, sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mempercayai hidup kita di dalam Tuhan. Karena hidup kita ada di dalam Tuhan, dan tubuh ini adalah milik Tuhan. Tubuh ini adalah tempat tinggalnya baik Allah atau Roh Kudus. Maka kita mau belajar untuk menjaganya melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, melalui segala hal yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara saya, Tuhan berjanji kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus akan datang dan berdiam di dalam tubuh orang percaya, atau berdiam di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Dalam Yohanes berkata, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 18, situ katakan Tuhan itu memberikan Roh Kudus dan datang dan berdiam dalam kehidupan orang percaya, sehingga mereka diberi keberanian, mereka diberi kekuatan, mereka diberi sukacita, mereka diberi pengharapan untuk percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara saya, kita perlu sadari bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Tubuh kita adalah baitnya Tuhan, maka perlu kita sadari dan sadar betul bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita mau memperlakukannya dengan baik, menjaganya dengan baik, memeliharanya dengan baik sebagai orang yang percaya sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau firman Tuhan mengingatkan kita melalui Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, yang mengingat orang-orang percaya di Korintus, yang kedua adalah kita perlu bersukacita karena tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Ya, perlu bersukacita. Tadi kita perlu menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Maka yang kedua adalah kita perlu bersukacita karena tubuh ini adalah baitnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengungkapkan rahasia-rahasia yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, menginsafkan kita, mengingatkan kita, dan kebutuhan kita akan kebenaran itu datang dari Roh Kudus karena iman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara saya, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan penghukuman. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita akan kesalahan, akan dosa yang telah kita lakukan. Maka kalau Roh Kudus mengingatkan saudara saya, belajarlah untuk meresponinya, belajarlah untuk membuka diri
untuk memperbaharui diri kita, karena Roh Kudus berbicara kepada kita. Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita melalui berbagai macam hal yang kita lakukan. Karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa kutuk, kuasa maut, kuasa dosa. Maka kita dibebaskan supaya kita menjadi orang percaya yang berani, yang menyadari, bersuka cita bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena kita sudah menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita mau bersuka cita karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena itu Roh Kudus itu yang menghadirkan kehadiran baru dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memperbaharui hati dan pikiran kita. Roh Kuduslah yang mengubah karakter hidup kita. Maka limpahkanlah itu dalam hidup kita. Setiap kali kita bertindak, setiap kali kita melakukan segala sesuatu melalui karya Roh Kudus, kita menyadari bahwa Tuhan hadir, menyadari bahwa Tuhan bekerja, kita bersuka cita karena Tuhan bersama dengan kita. Karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes ini saya akan membacakan kepada kita supaya begitu jelas kepada kita bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-5 berkata begini. Yohanes pasal 3, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya saudara saya, kita diingatkan Roh Tuhan bahwa Roh Kuduslah yang menghadirkan kelahiran baru. Roh Kuduslah yang menghadirkan kekuatan baru, sukacita baru. Karena Titus juga berkata demikian, orang yang hidup di dalam Tuhan akan ada kelahiran baru, hidup baru di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Roh Kudus mengubah pola hidup orang percaya. Roh Kudus berkarya dengan nyata supaya kita sadar bahwa kita mau bersukacita karena Roh Tuhan mengubahkan hidup saudara saya. Amen. Yang ketiga saudara saya dikasih firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita sadari. Sudah kita sadari, kita bersuka cita. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Amin. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 5. Coba lihat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 berbicara kepada kita semua sebagai orang yang percaya, berkata begini. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-32 berkata begini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Saudara saya perhatikan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaatinya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya bekerja sama dengan Roh Kudus, menaati karya Roh Kudus, itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Bukan diberikan hanya kepada orang-orang yang rohani. Bukan begitu saudara. Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Sehingga di sini katakan kita sebagai orang percaya perlu responnya dengan bekerja sama. Bekerja sama dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, supaya Roh Kudus itu diam dan menetap dalam hidup kita. Karena Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati dan hidup kita untuk menentang segala hawa nafsu dunia, segala macam kekuatan kejahatan. Karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 6 ayat 8 begini. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 16 berkata begini. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Galatia. Nah, Galatia ini berbicara kepada kita semua tentang karunia roh atau bahasa roh atau Roh Kudus. Ya, pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini. Sebelum kita masuk dalam buah-buah roh, di ayat ini berkata, maksudku ya hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang hidup di dalam roh, bekerja sama dengan roh, itu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena itu saudara saya dikasih Tuhan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
perbuatan daging telah nyata, yaitu semua percabulan, hawa nafsu, sihir, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan. Itu adalah kekuatan keinginan daging. Penyembahan berhala, sihir, segala macam itu menyatakan kepada kita bahwa kekuatan hawa nafsu duniawi yang mempengaruhi orang percaya untuk tidak hidup di dalam roh tetapi hidup dalam daging. Itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita tetap belajar untuk menentang, belajar untuk mengurangi, belajar untuk menghindari, belajar untuk tidak melakukan keinginan daging tadi, hawa nafsu dunia yang mengingatkan kita. Karena itu saudara dan saya perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus ingin menghasilkan buah roh, ya, buah roh dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita hasilkan dari karakter hidup kita benar-benar mencerminkan karakter Kristus, karakter kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita, karakter Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Seperti di ayat ini kita katakan begini, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, apalagi saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Kan saudara saya, kalau Roh Kudus bekerja, kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita mau belajar menghidupi buah-buah roh ini. Kasihnya ada, kesabarannya ada, sukacitanya ada, buah-buah roh itu kita nyatakan dalam hidup kita. Maka kita sebagai orang percaya yang mau belajar bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena itu saudara saya, kalau firman Tuhan mengatakan kita ketiga hal ini, menyadari bahwa tubuh kita adalah baiknya Tuhan, kita perlu bersukacita karena tubuh ini adalah baiknya Tuhan. Maka yang ketiga adalah kita mau belajar bekerja sama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, supaya kita menentang semua kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang buruk, supaya hidup kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Kita perlu mengekang diri kita dari tindakan menukarkan Roh Kudus. Saya undang teman-teman untuk maju kita nyanyikan pujian ini. Kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka kita bisa melewati musim demi musim. Kita menaikkan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, bersamamu Bapa. Pernah ku ragukan
Nyata
Karena kami sadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kami. Karena kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami mau bersuka cita karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah datang kepada kami. Kami mau menyadarinya. Kami mau bersuka cita karena kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas umat-umat-Mu, atas jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di kota kami, di desa kami, di wilayah kami. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus. Kami mau menyadarinya. Kami mau bersuka cita karenanya. Kami mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemberian Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus yang hadir setiap hari di setiap kami. Kami mau belajar untuk tidak mendukakan Roh Kudus, tetapi kami mau belajar bekerja sama dengan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, berkati semua jemaat yang ada di rumah dengan roh yang hadir dalam kehidupan mereka, yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus, yang mau bersuka cita karena Roh Kudus, dan yang mau menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, inilah doa kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan mau mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan, berkat-Mu atas kami dan atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian doa Yahweh. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Roh Kudus yang hadir mengingatkan kita, menyadarkan kita, memberi sukacita kepada kita, dan kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kiranya Roh yang hidup, kekuatan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terimalah berkat anugerah, kasih dan pertolongan Tuhan Yesus, dan bila berkat-berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Amin.